semuanya, perkenalkan nama saya Elaine Athena Alexandra Susanto dari kelas 9E nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja alat peraga yang sudah saya rancang dan buat yang disebut dengan jungkat-jungkit Pelisafa. Apa itu jungkat-jungkit Pelisafa? Jungkat-jungkit Pelisafa atau jungkat-jungkit persamaan linear satu variabel adalah sebuah alat peraga yang saya rancang sedemikian rupa untuk membuktikan konsep persamaan linear satu variabel atau PLSV yang merupakan sebuah materi yang sudah saya pelajari di kelas 8. Penasaran gak sih cara penggunaan alat peraga ini? Yuk saksikan video selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan menggunakan alat peraga ini, marilah kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembuatan alat peraga ini sendiri. Yang pertama, alat peraga ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian akhir tahun matematika kelas 9 tahun ajaran 2024-2025. Tidak hanya itu, alat peraga ini digunakan untuk membuktikan konsep persamaan linear satu variabel, di mana kita dapat mencari nilai X atau nilai suatu bilangan yang tidak diketahui dengan memanfaatkan kedua ruas. Lalu terakhir, alat peraga ini menjadi ajang pembelajaran yang interaktif dan inovatif sehingga materi dapat lebih mudah dipahami. Oke, baik teman-teman, sekarang di samping saya sudah ada alat peraga jungkat-jungkit Pelisafa. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Atau sebenarnya apa itu jungkat-jungkit Pelisafa? Nah, sebenarnya jungkat-jungkit Pelisafa ini memiliki sifat atau fungsi yang mirip dengan sebuah neraca. Mungkin teman-teman mengenal neraca dengan kata lain seperti timbangan. Namun pada jungkat-jungkit ini kita tidak akan mengetahui berat pastinya atau beban atau massa dari setiap beban pastinya dengan angka, tapi kita akan mengetahui apakah beban di kiri dengan beban di kanan memiliki massa yang sama. Oke, kita melihat di sini bahwa ada satu buah kardus. Kardus ini sebagai penopang atau sebagai alas dari jungkat-jungkit tersebut. Lalu ini adalah batang dari jungkat-jungkit Pelisafa. Ini yang akan berfungsi sebagai timbangan, dan ini adalah kedua mangkok di mana itu sebagai tempat untuk menaruh bebannya sendiri. Untuk memperjelas lagi bagaimana alat peraga ini bekerja, saya sudah menyiapkan beberapa kelereng, dan kelereng ini setiap kelereng memiliki massa yang sama. Kita akan menaruh terlebih dahulu satu kelereng di sebelah kiri. Dan seperti yang kita lihat, ada perbedaan ketinggian dari timbangan atau jungkat-jungkit ini, di mana yang di sebelah kiri akan lebih rendah dibandingkan yang sebelah kanan. Lalu ketika kita menaruh satu buah kelereng lagi, tapi di sebelah kanan, kita akan lihat apakah timbangannya atau jungkat-jungkitnya akan seimbang. Nah, ini dia teman-teman. Kita melihat lagi bahwa jungkat-jungkitnya seimbang. Jadi untuk melihat apakah beban di kiri dan di kanan sama, kita tidak melihat dari mangkoknya ya teman-teman, tapi kita lihat dari timbangan ini atau dari jungkat-jungkit ini yang berwarna biru tua. Sedangkan mangkuk hanya sebagai tempat untuk menaruh beban. Sekarang kita akan menjelaskan dari sisi PLSV. PLSV seperti yang kita ketahui adalah ketika jumlah bilangan di ruas kiri sama dengan jumlah bilangan di ruas kanan. Seperti yang kita ketahui, beban pada kiri dan kanan ini saat ini sama karena diisi oleh satu buah kelereng yang bermassa sama. Lalu bagaimana jika kita isi beberapa kelereng di bagian kiri dan beberapa beban lain? Sebelum melanjutkan proses penggunaan alat peraga ini, marilah kita hitung terlebih dahulu berapa beban yang dimiliki oleh setiap kelereng. Kita akan memasukkan satu buah kelereng ke atas timbangan. Dan seperti yang kita lihat, setiap kelereng memiliki massa 5 gram.
Oke teman-teman, nah setelah kita ketahui setiap kelereng itu bermasa 5 gram. Sedangkan untuk setiap beban tidak diketahui massa pastinya, tetapi yang kita ketahui adalah massa dari setiap beban merupakan kelipatan dari 5. Nah, untuk ngecek nih kira-kira berapa sih massa dari satu beban ini? Yuk kita uji coba. Oke, saya akan menaruh satu beban di bagian kiri. Lalu berhubung bebannya itu bermassa kelipatan dari 5 dan kelerengnya sendiri itu 5 gram, kita coba tes aja berapa kelereng yang dibutuhkan sampai akhirnya bagian kiri dan kanan sama rata lagi atau seimbang. Kita coba masukkan dulu satu kelereng ya. Sepertinya belum seimbang ya teman-teman, berarti masih kurang nih kayaknya. Kita coba tambah satu lagi. Sepertinya masih belum mencukupi dan kita coba tambah satu lagi. Oke teman-teman, ternyata kita butuh 3 kelereng untuk satu beban. Nah, berhubung kita tidak tahu nih teman-teman, sebenarnya bebannya itu bermasanya berapa. Kita bisa umpamakan beban sebagai X, dan untuk kelerengnya berhubung kita membutuhkan 3 kelereng, dan 3 kelereng ini masing-masingnya adalah berbeban 5 gram, berarti 3 kali 5 gram sama dengan X. Berarti X-nya berapa nih? Oke, kita coba hitung dulu ya. 3 kali 5 gram itu hasilnya 15 gram. Berarti X sama dengan 15 gram. Berarti teman-teman, satu beban ini bermassa 15 gram. Untuk membuktikan lebih lanjut, yuk kita coba lagi kalau kita taruh 2 beban. Kita keluarin dulu kelerengnya. Kita juga keluarin bebannya. Sekarang kita coba ulang lagi ya teman-teman. Untuk di bagian kiri nih, saya akan menaruh 2 buah beban. Oke. Lalu untuk di sebelah kanan saya akan menaruh beberapa kelereng sampai bagian kiri dan kanan itu seimbang lagi. Kelereng pertama dimasukkan, belum seimbang, kita masukkan kembali kelereng kedua, masih belum seimbang, kita masukkan kelereng ketiga, belum seimbang, kita masukkan kelereng keempat, belum seimbang juga, kita masukkan kelereng kelima, belum seimbang juga. Coba kita masukkan kelereng ke-6. Wah teman-teman, ternyata kita membutuhkan 6 kelereng untuk menyeimbangkan antara beban kiri dengan beban kanan. Jadi sebenarnya itu ngebuktiin apa sih? Oke, kalau kita tadi tahu X-nya itu sama dengan 15 gram dengan satu beban kiri dan 3 kelereng di kanan. Sekarang kita menaruh 6 buah kelereng untuk menyeimbangkan 2 beban di kiri. Jadi kalau kita hitung kembali, 6 buah kelereng kali 5 gram itu hasilnya 30 gram. Lalu untuk kiri kita anggap kita belum ketahui massa dari setiap beban. Berarti ada 2 buah beban dengan massa X, yaitu 2 kali X sama dengan 6 buah kelereng dikali 5 gram. Berarti 2X sama dengan 6 kali 5 gram. 2X sama dengan 30 gram, dan berarti X sendiri. Nah teman-teman, 30 gram untuk bagi membuktikan 2, percobaan yaitu tersebut, 15 kita gram. akan menghitung beban sebenarnya atau massa sebenarnya dari setiap beban. Seperti yang tadi sudah kita ketahui, satu kelereng bermassa 5 gram. Sehingga sekarang kita akan mencoba memasukkan dan menaruh satu buah beban di atas timbangan dan melihat apakah hasilnya beneran 15 gram. Kita akan taruh yang pertama. Dan setelah kita lihat ternyata memang betul massanya adalah 15 gram. Kita kembali cek untuk beban yang kedua dan hasilnya adalah 15 gram. Nah teman-teman, itulah dia
video tutorial cara menggunakan alat peraga, dan alat peraga ini secara khusus disebut dengan jungkat jungkit Pelisava. Pada akhirnya, kita sudah mengetahui bahwa alat peraga ini dapat digunakan untuk mencari nilai X atau mencari nilai suatu beban yang kita tidak ketahui masanya dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel, di mana ruas di kiri memiliki nilai yang sama dengan ruas di kanan. Dan dari situ kita dapat menghitungnya dengan proses penjumlahan maupun pengurangan dan juga perkalian ataupun pembagian untuk mendapatkan nilai X, atau dalam hal ini, dalam video ini adalah berat atau massa beban. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, penggunaan alat peraga dapat sangat membantu proses pemahaman seseorang, termasuk saya maupun harapannya teman-teman yang menonton video ini juga, untuk memahami suatu materi atau memahami suatu konsep yang secara visual dapat kita lihat secara langsung. Dan oleh karena itu, yuk kita mulai peragakan dan kita mulai gunakan serta manfaatkan alat peraga untuk membantu proses pemahaman kita baik dalam pelajaran matematika maupun pelajaran lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.